hari ini, kalau pemerintah memahami yang disampaikan oleh Bang Andi tadi, antara adat dengan birokrasi, adanya hubungan antara keduanya, boleh sah-sah saja, silakan, tidak menjadi persoalan. Namun dalam konteks ini, jika pihak tertentu tidak memahami bagaimana kebiasaan orang-orang di satu wilayah, mereka yang mendapatkan jabatan, anggaplah itu sebuah lembaga adat di Kabupaten Kerinci lah, seperti itu, mereka tidak memahami bagaimana kebiasaan masyarakat di Kabupaten Kerinci, bagaimana norma-norma yang berlaku. Tentu ini adalah sebuah ancaman besar ke depan. Pemerintah dan juga lembaga adat itu sendiri yang ada di desa maupun di kabupaten maupun di kota yang bersentuhan langsung untuk mengurus adat. Karena tadi dibicarakan oleh mahasiswa ada anggarannya, jadi mungkin kita merekomendasikan bahwa anggaran itu digunakan untuk sosialisasi. Jadi jangan sampai nanti seperti yang seperti saya sampaikan tadi, kita sering meliput adat, tapi kita tidak tahu isi adat. Jadi mungkin sosialisasinya mungkin bisa di medsos, bisa di radio ini. Jadi ketika ada perkara di desa, mungkin ini undang-undang adatnya. Jadi ada sosialisasi untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk mitra kelas Legal Share dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini di formasi 21:20 bersama saya Andi Andalas, dan juga di studio kita pada malam hari ini kedatangan 5 orang narasumber ini yang tentunya segar bugar, semangat 46 ini ya. Kita langsung saja sapa untuk narasumber kita pada malam hari ini. Ada penuh untuk mengenai tema. Setelah nantinya kita coba memperkenalkan satu persatu narasumber yang sudah hadir di studio Andalas FM. Selamat malam juga sebelumnya kita sapa buat pemirsa yang sedang menyaksikan live streaming. Saya ingin menyapa Bang Heri Kusnadi. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Heri. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Andi. Ya, ini dia. Bang Heri Kusnadi ini selaku pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Jambi. Ya. Pemudanya. Nah, pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah, iya, pemuda ya. Pemudanya, nanti kalau langsung wilayah jadi ayahanda gitu. Iya. Gitu. Ini Muhammadiyah ini luar biasa ya. Sudah tidak asing tentunya di Indonesia ya, Bang Heri ya. Sehat Bang Heri? Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah, seperti yang kita saksikan. Baik. Nanti kita akan ngobrol panjang lebar dengan pimpinan tokoh muda ini di Muhammadiyah Provinsi Jambi. Ada Bang Dandi Pranata. Nah, beliau ini saksi kunci sekarang ya. Bang Dandi Pranata, Bendara Umum IMM Provinsi Jambi. Selamat malam Bang Dandi. Selamat malam Bang Andi. Ya, gimana kabarnya Bang Dandi? Alhamdulillah. Selama di Jambi ini udah semakin tampan aja nih Bang Dandi. Faktor lingkungan yang memaksa untuk harus tampan ya. Iya. Kalau di dusun kita tidak perlu lah bergaya terlalu tinggi ya. Siap. Tapi kalau di dusun Hang harus ya. Menyesuaikan dengan lingkungan. Iya. Oke. Supaya bisa semakin lebar nih sayapnya untuk Bang Dandi ya di provinsi saat ini pantasan menghilang ya. Kemudian ada Bang Dede Eko Pratama. Nah, ini demisioner Ketum IMM Kerinci. Selamat malam Bang Dede. Selamat malam Bang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Wah, sama batik ya malam ini ya? Ya. Dari kondangan? Dari kondangan bisa jadi karena melestarikan adat, melestarikan budaya kan? Iya. Melestarikan budaya. Iya batik ya? Batik. Oke, luar biasa. Semangat Bang Dedek juga ini
ex ketum MM sebelum Bang Yopi Aprizal nih. Ya, sehat Bang Yopi? Alhamdulillah sehat Bang. Lama nggak mengudara ya? Iya. Udah lama nggak mengudara gitu ya Bang ya? Iya. Ada kesibukan-kesibukan di luar ya? Iya mungkin kesibukan kan karena terlalu sibuk mungkin dan menyibukkan diri juga Bang Andi. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, Bang Yopi juga kita perlukan suaranya pada malam hari ini berkaitan dengan tema kita. Siap. Dan ada Bang Iqbal Rivaldi. Nah, Bang Iqbal ini sebagai sekretaris umum bidang apa ini? Bang apa? KPK apa RPK? RPK Bang. RPK? Iya RPK Bang. IMM Kerinci. Bang Iqbal yang sekaligus bertindak sebagai kameramen pada malam hari ini ya Bang Iqbal. Sebagai kameramen malam ini Bang. Iya. Jadi nggak nampak ya? Iya. Dokumentasi kita malam ini Bang. Iya. Jadi kalau biasanya orang yang megang dokumentasi ini jarang terdokumentasi ya? Iya betul sekali Bang. Nggak apa-apa. Sangat jarang. Oke, untuk mitra Andalas dan juga pemirsa semuanya, pada malam hari ini kita ngobrol santai ya dengan kalangan muda yang intelek, yang kiprahnya sudah terasa dan sangat luar biasa sejauh ini. Apalagi Bang Heri dan Bang Dandi ini saat ini sudah kiprahnya sudah sampai ke provinsi, artinya semakin melebarkan sayap. Kita doakan semoga nanti juga bisa bertakah ke tingkat nasional ataupun tingkat pusat. Amin ya rabbal alamin. Adapun untuk tema kita pada malam hari ini, restoratif justice dan hukum adat bersendi syarak bersendi kitabullah. Ini memang kalau kita dengarkan secara sepintas ini agak berat ya Bang Heri ya? Ya berat, belum masalah adat. Nyambung dengan apa diskusi kami tadi malam juga menyinggung masalah adat. Memang sedapat mungkin kita mulai menggali, mulai mempelajari, mulai juga mensosialisasikan tentang adat, terkhusus tentang adat sakti alam Kerinci, yang mana persoalan adat ini sangat-sangat berkaitan dengan segala hal, sangat kompleks sekali dan sangat mendasar sekali, sangat-sangat penting untuk kita bicarakan, karena nanti dari adat itu dia bisa menyinggung soal politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan hal-hal lain. Itu tidak terlepas dari kata kuncinya soal adat. Nah, makanya sengaja kita hadirkan para intelektual muda di studio Andalas FM pada malam hari ini. Kita yakin dan percaya sampai saat ini nama baik mereka, organisasi mereka itu belumlah tercoreng. Jadi pergerakan mereka ini adalah memikul amanah dari masyarakat untuk menyuarakan kepentingan masyarakat. Bagaimana kepentingan mereka itu dapat didengarkan, dapat terpenuhi sesuai dengan keadilan di negara kita. Baik, saya ini saya lompat-lompat aja. Ini kita intinya kan ngobrol santai. Saya ke Bang Heri lah. Bang Heri, untuk saat ini bagaimana nih? Boleh saya katakan informasi terkini pergerakan pemuda IMM di Provinsi Jambi, mungkin bisa diberitahukan nih Bang Heri. Baik, sebelumnya Bang Andi, terima kasih atas waktunya. Saya menyapa selamat malam kepada pemirsa Radio Andalas 99,0 FM. Ya. Pada malam hari ini kami hadir di sini selaku tadi yang ditokohkan, padahal tidak ditokohkan Bang, kita bukan tokoh, tapi hari ini alhamdulillah kita dipercaya sebagai pimpinan wilayah pemuda-mudi Provinsi Jambi. Jadi di Muhammadiyah itu ada beberapa ortom, jadi kita ini di pemudanya, ya. Saya garis bawahi lagi di pemudanya, jadi enggak di ayahanda, nanti takut diambil apanya space-nya gitu. Pemuda ini gardanya. Insya Allah. Jadi gini Bang Andi, seperti kita ketahui bahwa adat itu tidak asing kita dengar. Ya.
anak-anak kecil pun mungkin setiap hari kalau disuguhkan dengan kata adat, mereka akan terbiasa dengan kata adat. Namun malam ini mungkin saya sebagai yang hadir menjadi narasumber pada malam hari ini menyampaikan bahwa adat itu hanya dikenal sebatas nama, karena banyak sekali anak-anak muda yang tidak paham bagaimana itu adat istiadat, terus bagaimana proses dari pemangku adat menjadi pemangku adat di desa-desa, dan juga bagaimana proses menjadi pengurus adat di tingkat kecamatan dan kabupaten. Jadi mungkin malam hari ini kita diskusikan lebih panjang lagi supaya para pemirsa, mungkin kita sendiri juga harus tahu dan harus kita kupas bagaimana langkah-langkahnya. Jadi jangan sampai nanti ada sesuatu tindakan di masyarakat itu melanggar adat. Padahal kita tidak tahu apa larangan-larangan adat. Jadi mungkin itu nanti. Jadi di sini juga ada narasumber dari yang pres-pres, mudah-mudahan tidak ada yang melanggar adat sebelumnya. Jadi saya kembalikan dengan Bang Andi. Baik, terima kasih Bang Heri ya. Langsung beliau menyinggung ya yang berkenaan dengan adat. Tapi perlu juga sedikit saya tambahkan dari apa yang disampaikan oleh Bang Heri, bahwasanya ada istilah adat bersendikan haluan antara dulu dengan sekarang. Dulu itu kita belum mengenal istilah birokrasi organisasi negara ini. Kalau adat bersendikan haluan itu dulu tidak ada sistem pemerintahan yang kalau di negara kita presiden ya Bang Heri ya. Sekarang ini kan ada pucuk pimpinan negara kita itu presiden sampai ke tingkat desa sebagai pemerintah. Nah, sebagai pemerintah, dan pemerintah tentunya mengakomodir segala macam yang berkenaan dengan hajat dan kepentingan masyarakat. Nah, termasuk dalam hal ini adalah masalah adat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya adat ini bukan baru, dia sudah ada atau sudah sejak dahulu, jauh sebelum negara ini membentuk negara itu sendiri atau membentuk organisasi negara. Namun demikian, karena kita yakin dan percaya sampai hari ini negara itu punya cita-cita yang luhur, artinya hal-hal yang sifatnya sosial, sifatnya arif, bijaksana, sehingga hal-hal yang pada awalnya, pada dahulunya ada dan kemudian itu tidak dihilangkan. Artinya pemerintah itu mengakomodir hal itu. Seperti yang kita ketahui, saya tidak begitu hafal pada pasal yang berapa mengenai bahwasanya pemerintah itu melindungi hak-hak masyarakat hukum adat. Dan kemudian juga di pemerintah itu sendiri mereka membuat sebuah wadah untuk mengakomodir kepentingan masyarakat hukum adat dengan maksud dan tujuan untuk supaya adat lama itu tetap lestari seperti bagaimana semula. Nah, tapi terkadang mungkin saya bisa sedikit beranalogi. Ketika kita ingin mengakomodir sebuah potensi yang mana yang punya potensi itu tidak menyadari akan potensi yang ia miliki. Nah, ini kan susah juga nih Pak ya. Nah, ketika marwah adat ingin dilestarikan, tapi aktor-aktor adat itu mereka tidak tahu, malah tidak menguasai. Pemerintah itu kalau saya melihat itu sekedar membuka pintu selebar-lebarnya, silakan, tanpa membuat sebuah intervensi, mengatur sifatnya. Ya kita kan sudah ada aturan tersendiri nih. Tidak, ya mungkin pemerintah punya, kita katakan perpanjangan tangan untuk melakukan riset, ya. Tetapi kan mereka istilah dalam struktur pemerintah kita katakanlah baik itu dinas pariwisata dan kebudayaan itu kan juga tidak bisa memastikan perpanjangan tangan itu
betul-betul sudah melakukan observasi secara mendetail atau seperti apa kan begitu kan. Yang jelas kalau untuk urusan rumah atau yang kita kenal istilah lembaga dapur itu kan kita rumah ataupun yang punya rumah itu sendiri yang lebih paham, lebih tahu apa isinya gitu kan. Ibaratnya Bang Heri kalau di rumah Bang Heri itu Bang Heri lah yang tahu apa gulai atau menu hari ini kan gitu kan. Itu kira-kira satu contoh. Nah tapi yang kita sayangkan yang punya rumah tidak tahu yang punya rumah apa sambal hari ya, ini gitu. apa sambal hari ini. Dan itu mungkin saya bisa ke Bang Dandi. Apa kira-kira secara tidak langsung tentu Bang Dandi mencermati juga faktor-faktor yang menyebabkan sampai analoginya tadi kita punya rumah itu kita nggak tahu apa menu atau sambal hari ini. Tidak begitu menguasai, tidak begitu memahami tentang esensi-esensi yang terkandung dalam adat. Itu faktor-faktor yang melemahkan itu tuh apa ya Bang Dandi? Baik, terima kasih Bang Andi yang sudah memberikan kesempatan, satu kehormatan dan saya bangga sekali bisa hadir di Radio Analisa FM pada malam hari ini. Itu bersama senior saya juga Bang Heri dari PPM yang saya hormati, dan juga ada kawan-kawan saya dari IMM yang sangat luar biasa. Hari ini tidak hanya berbicara tentang gerakan secara internal, tetapi juga gerakan keluar, bagaimana terus menyuarakan bagaimana dasar gerakan kita memar mengungkap gitu kan. Iya. Menarik sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bang Andi tadi terkait dengan kita di rumah kita sendiri tetapi tidak tahu gitu, apa yang ada di isi rumah kita, apa-apa saja kebutuhan rumah kita tidak tahu gitu. Hal ini sebetulnya saya ingin menarik jauh ke belakang sedikit. Belanda itu ketika membagi-bagi wilayah di Indonesia, dia melihat dulu, dilakukannya riset bagaimana mengkaji kebiasaan orang-orang di satu wilayah itu. Setelah ia mengetahui bagaimana kebiasaan orang-orang di wilayah tersebut, barulah ia membagi batas-batas wilayah itu. Gunanya untuk apa? Agar tidak terciptanya konflik di satu wilayah tersebut. Apabila salah dalam pembagian, dalam kebiasaan orang-orang itu, maka akan terciptanya konflik. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa sebetulnya hari ini, kalaulah pemerintah memahami yang disampaikan oleh Bang Andi tadi, antara adat dengan birokrasi, adanya hubungan antara keduanya, boleh sah-sah saja, silakan, tidak menjadi persoalan. Namun dalam konteks ini, jika pihak tertentu tidak memahami bagaimana kebiasaan orang-orang di satu wilayah, mereka yang mendapatkan jabatan, anggaplah itu di sebuah lembaga adat di Kabupaten Kerinci lah seperti itu, mereka tidak memahami bagaimana kebiasaan masyarakat di Kabupaten Kerinci, bagaimana norma-norma yang berlaku. Tentu ini adalah sebuah ancaman besar ke depan. Ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya sebuah lembaga yang secara administratif itu kan hanya sebuah wadah ya, hanya sebuah wadah untuk mengakomodir kepentingan masyarakat adat yang kita anggap itu jati, yang sudah ada secara turun-temurun dari dahulu sampai sekarang. Artinya mereka sebagai fasilitatornya saja untuk membuat sebuah wadah, duduk bersama, tanpa istilahnya bukan mereka yang ketika ada persoalan di dalam sebuah, kita katakan dusun atau kampung itu yang memenggal putus, memakan habis, kan bukan itu ya Bang Edi. Lanjut Bang Edi. Iya. Berbicara tentang adat, ya kita tahu bahwa fondasinya sudah jelas, adat bersendi syarat bersendi kita dulu. Secara internal dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, tentu kita sangat setuju dan sepakat. Hal yang dilakukan pertama kali oleh Ahmad Dahlan juga seperti itu. Bagaimana beliau membaca situasi di lingkungan beliau, pemurnian secara akidah dan juga secara sosial, secara gerakan pembaharuannya. Kebiasaan orang-orang di sekitar wilayah ketika Ahmad Dahlan itu baru pertama kali melakukan gerakan itu juga seperti itu. Ada kebiasaan-kebiasaan yang kemudian dibaca oleh Ahmad Dahlan, barulah beliau membuat aturan-aturan dididiknya, gitu kan, gerakan pendidikannya. Ya dikatakan Bang Andi tadi, semestinya itu ada riset dulu, gitu kan? Ada riset dulu bagaimana masyarakat di Kabupaten Kerinci, apa yang dibutuhkan, gitu kan. Dari sisi adat, kita kan punya apa namanya itu, badan penelitian itu kan. Badan penelitian yang ini saya pertanyakan, badan penelitian Kabupaten Kerinci ini
melakukan penelitian atau tidak. Iya, iya, iya. Gitu kan? Kalau memang itu layak untuk dipertanyakan Bang Dandi. Iya. Ya? Kan setiap daerah kabupaten kota itu punya balitbang. Iya. Iya. Punya badan penelitian itu. Itulah tugasnya badan penelitian, lakukan riset. Iya. Nah, kebiasaan kita itu, kita tidak mau memakai data untuk setiap mengambil keputusan. Kebiasaan kita tuh banyak tembak kudo ya? Iya. Iya, saya tidak ingin menyebutkan salah satu pihak lah, tapi itu fakta real bahwa tidak adanya riset dalam setiap pengambilan keputusan. Makanya terkadang tidak sesuai sasaran. Atau istilah bahasa Kinci itu keulo. Teko, cocokologi gitu kan. Nah, penting cocok-cocok kayak gitu. Iya, iya, iya. Nah, dalam artian bahwa potensi adat sebenarnya itu adalah sangat luar biasa sekali. Kenapa Bang Nadi bisa mengatakan hal seperti itu? Potensi adat sangat luar biasa. Iya. Kalau kita mau sedikit memandang dari sisi lain, kenapa di dalam politik itu yang paling ditakuti adalah isu sara, suku, ras, dan agama, gitu kan? Suku berada pada peringkat yang pertama, suku. Karena suku itu mereka sangat mudah untuk diaktifasi solidaritasnya. Iya. Sekumpulan ya. Iya. Berbicara skop Provinsi Jambi, suku Kerinci itu di dalam data BPS berbeda dengan suku-suku yang ada di Jambi. Suku Jambi, suku Kerinci. Suku Kerinci itu sangat mudah untuk diaktifasi ke solidaritasnya. Contohnya saja, setiap tahun Kerinci itu pastilah ada konflik per desa macam-macam. Yang baru-baru inilah dari daerah hilir contohnya kan. Artinya apa? Di situ ada pesan bahwa Kerinci sangat mudah untuk diaktifkan solidaritasnya. Itu jarang sekali tidak kita lihat karena benturan-benturan perbatasan gitu kan. Norma-norma konflik di apa namanya itu Bedeng 12 dia. Itu juga benturan antara adat gitu ya. Di yang baru-baru ini di Pidung dia. Benturan antara perihal batas. Itu kan wilayah-wilayah adat gitu kan. Sebenarnya persoalan itu bisa diselesaikan oleh adat. Lembaga adat bisa menyelesaikan. Orang-orang dulu lebih mau mendengarkan adat, mengikuti norma-norma adat, tetapi sekarang berbanding terbalik. Orang-orang yang ada di Kabupaten Kerinci, mereka lebih ingin menyelesaikan persoalan itu melalui lembaga pemerintahan, buat laporan ke polisi, ya kan? Tapi polisi juga tidak mau menerima langsung. Biasanya hari ini saya lihat tuh, coba diselesaikan secara adat dulu, atau secara keluargaan. Direkomendasikan seperti itu dulu. Artinya polisi juga paham itu. Aparat penegak hukum paham bahwa ini selesaikan dulu. Kita kan punya adat gitu. Secara tidak langsung APH juga tidak mau mengambil beban. Iya, betul. Masalah. Iya. Kalau bisa nggak ada masalah ya. Iya. Namun dalam konteks ini barangkali kita kan nggak punya data nih. Kalau Balitbang mau memberikan data ke kita silakan. Barangkali adanya tingkat pemahaman masyarakat kita terhadap adat. Bahwa ada sisi yang sangat positif ketika kita menggunakan hukum adat. Kenapa lahirnya norma-norma? Kenapa lahirnya aturan-aturan? Karena ada orang yang tidak mau dirugikan. Orang yang kuat, orang yang lemah tidak mau dirugikan oleh orang yang kuat. Iya, artinya begini Bang Nadi, seperti yang Bang Nadi sampaikan tadi, setidak-tidaknya ada di antara masyarakat itu yang memahami tentang itu sehingga pemahaman ketahuan dia tentang masalah adat tadi diberitahu gitu. Kepada yang dalam hal ini pihak pemerintah misalnya. Tapi bagaimana jika lo sudah diberitahu tidak mau tahu gitu? Gimana? Sudah diberitahu tidak mau tahu. Nah, ini kan di dalam adat gitu kan. Semestinya pemangku adat juga idealnya kalau bahasa orang itu apa tuh bahasa adanya, megang lantak tidak goyang. Kemudian apa tuh istilahnya tuh? Agak kurang megang lantak tidak goyah, cermin tidak kabur. Nah iya, itu kan keputusan tertinggi tuh, Bang Andi. Keputusan tertinggi ya kan. Sebuah keputusan yang dipertimbangkan melalui apa namanya rasionalisasi yang begitu mendalam. Artinya gini Bang Nadi ya, ini sebagai masyarakat katakanlah demikian, ketika secara tidak langsung dia mencermati peran-peran yang dilakukan pemerintah lebih kurang lah kita katakan. Ketika mereka tidak tahu ya kita beritahu. Nah, yang saya tambahkan tadi sedikit, ketika sudah diberitahu tidak mau tahu menahu, kita katakanlah itu masih bahasa andai gitu ya. Kita tidak memastikan, apalagi menyebutkan pihak-pihak tertentu, dalam hal ini misalnya pemerintah. Namun adat, para pemangku adat ya mereka tetap saja harus memegangkan yang sejatinya, yang Bang Dandi gambarkan tadi, memegang lantai tidak boleh goyah gitu kan. Kalau memang begitu adanya,
yang mujur lalu melintang patah, istilahnya. Apapun yang terjadi kan gitu. Mau bersilang pedang leher, sehingga pinggang telangga darah, istilahnya bagaimanapun. Langit menjadi bumi, bumi menjadi langit, dia harus tetap memakaikan itu gitu Bang. Betul. Oke, lanjut Bang. Ya, dalam artian yang seperti yang disampaikan Bang Andi tadi, saya pikir tidak ada persoalan tidak bisa selesai ketika berbicara tentang ranah adat. Clear, semuanya pasti akan gelut, pasti bakalan ada jalan keluarnya. Hanya saja dalam konteks ini, yang memberikan pemahaman itu siapa? Kemudian cara dia memberikan pemahaman itu seperti apa? Kalau ditambahkan lagi, saat ini sudah sangat sedikit sekali yang memahaminya ya Bang Andi. Iya, betul. Apalagi di kalangan muda intelektual misalnya, semestinya itu dia menguasai juga ya Bang Andi ya. Iya, maka pesannya di situ penting sebenarnya bagi SDM yang ada di Kabupaten Kerinci, terkhususnya para anak-anak muda gitu. Ya, kita tidak ingin mengatakan bahwasanya di kalangan muda khususnya para pelajar saat ini itu dangkal, tidak. Hanya saja bagaimana ya istilah bahasanya, ya memang begitulah realitanya ya Bang Dadi. Ya mungkin karena apa namanya istilahnya perkembangan informasi secara global itu sangat deras ya, sehingga kita terlengah dengan yang sejatinya, dengan apa yang kita katakan pegang kaki kita yang sebenarnya. Secara tidak langsung juga derasnya beragam informasi yang masuk dari luar itu mendegradasi secara tidak langsung ya. Lanjut Bang. Nah, jadi penting sebenarnya bahwa adat istiadat itu juga lahir daripada spirit religiusitas untuk menegakkan ajaran agama Islam. Nah, spirit religiusitas itu sendiri sebagaimana ayat pertama kali yang turun itu Iqra, bacalah gitu kan. Bahwa di situ tidak ada objek yang dikatakan baca Al-Quran saja, tidak ada. Seluruh fenomena sosial, fenomena alam dan sebagainya itu mesti dibaca. Dalam artian perintah untuk membaca itu adalah perintah untuk menuntut ilmu, pengembangan potensi intelektualitas gitu. Jikalau dua hal ini sudah disondingkan antara religiusitas dengan intelektualitas, saya ingin menyampaikan pesan bahwa anak-anak muda itu mesti ditanamkan nilai religiusitasnya dulu, bahwa penting kita untuk mempelajari itu. Terkhusus berbicara tentang adat lah, penting kita untuk mempelajari itu. Jangan-jangan nanti saya dengan Yopi nih tahu-tahu ada hubungan keluarga gitu kan, yang tahu tentang tamu itu kan orang adat gitu. Kita Kerinci ini kan bertutur. Ya, belum tentu dia tua dari sisi usia, tua dari sisi tutur kan gitu kan. Bisa jadi yang umurnya 1 tahun udah kita panggil mama. Tahu nanti ketemu kita nggak tahu hubungannya mau kelahi gitu kan. Nah, yang tahu itu kan orang-orang para pemangku adat gitu kan. Nah, maka penting sebenarnya untuk, makanya saya katakan itu adalah potensi besar gitu kan. Bagaimana kita untuk menjaga silaturahim, tadi ada silsilah-silsilah yang menghubungkan kita, itu kan potensi gitu. Jangan sampai kita sama seperti daerah-daerah besar, ibu kota besar gitu kan, lo gue gitu. Nah, dengan adanya adat, kentalnya adat itu kita seperti tadi ada tutur tadi kan ada kemudian ada mama dan lain sebagainya gitu. Maka saya ingin katakan potensi adat di Kabupaten Kerinci mesti dilestarikan oleh orang-orang yang tepat dan secara tepat juga. Barangkali itu. Baik. Terima kasih Bang Dadi. Ya, saya sangat sepakat sekali apa yang barusan Bang Dadi sampaikan. Artinya tentang Iqra tadi ya, baca itu secara keseluruhan. Alam semesta ini harus dibaca. Maka dalam istilah adat ada yang dikatakan alam berkembang menjadi guru. Kalau kita hanya berguru pada diri sendiri itu tidak cukup ya. Maka kita harus menjadikan semuanya itu adalah guru, karena kita belajar dari bagaimana seekor semut. Maka ada dalam istilah adat itu pepatah titihnya itu mengumpamakan itu sama dengan semut di tiang-tiang. Ingatkan semut jangan sampai mati, antin jangan sampai patah. Gitulah kira-kira kan. Dan sebagainya, masih banyak kiasan-kiasan atau perumpamaan yang artinya kalau saya mengatakan itu, orang-orang terdahulu ini sudah tahu betul kiat-kiat dalam alam ini, sudah tahu betul segala aspek makhluk ciptaan Tuhan itu, ilmunya itu memang sudah mereka ambil, yang pada akhirnya ya tidak ada yang ada. Mereka tidak merasa diri mereka pandai, ya kan? Merangkum, ambil tahu. Saya ke Bang Yopi. Tadi ada Bang Dadi. Oh, ke Bang Dedek dulu, sorry. Bang Yopi. Ini. Bang Dedek. Ya Bang. Mungkin disambung-sambungkan aja nih Bang Dedek. Istilahnya
kalau boleh dikatakan Bang Dede nimbrung gitu ya, apa nih yang terlintas di pikiran Bang Dede, baik itu yang secara tidak langsung disampaikan oleh Bang Heri, Bang Nadi. Silakan. Sebelumnya terima kasih Bang, Ya. sudah diundang di Radio Andalas FM, dan saya merasa ini adalah sebuah ruangan yang sakral lah bagi saya. Kita mendiskusikan bagaimana kelangsungan generasi, Ya. kelangsungan generasi melalui adat tadi kan. Kalau pandangan dari saya barangkali sudah terwakilkan lah dari Bang Heri, dari senior-senior di Muhammadiyah itu sendiri, dari senior-senior IMM. Namun bagi saya yang lebih penting dari bagaimana kita adat itu, ada generasi mudanya tadi, ada generasi yang mudanya tadi yang harus satu. Kalau kita berbicara ke depan, tentulah kita berbicara tentang peradaban Kerinci ke depannya. Berbicara tentang peradaban, banyak aspek, banyak indikator bagaimana peradaban maju ke depannya. Salah satunya adalah bagaimana anak muda itu berkesadaran sejarah. Kesadaran sejarah hari ini yang tadi sudah disinggung oleh Kanda tadi, itu sangat miris ya. Sangat kita ya memang harus kita bangunkan kesadaran sejarah anak muda hari ini. Kenapa banyak yang tidak sadar memang Dede? Karena kita tidak perlu bagi saya tidak perlu munafik. Pemerintah hari ini yang diberikan fasilitas untuk mengurusi segala bentuk sosial yang ada pada khususnya di Kerinci, yang mereka difasilitasi. Baik itu riset yang sudah di penelitian, baik itu bagaimana datanya, mereka itu difasilitasi oleh negara. Tentu yang berkewajiban ataupun yang bertanggung jawab penuh itu adalah pemerintah. Kalau bagi saya pribadi, toh kita sebagai organisasi atau organisasi kepemudaan IMM atau pemuda Muhammadiyah, kami bergerak itu tentu memiliki keterbatasan. Ada batas-batasnya, tapi pemerintah diberi dana oleh negara untuk meriset itu, untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan sosial yang ada. Kalau tidak sanggup, ya ganti sudah. Apa hubungannya dengan kesadaran kita katakanlah masyarakat atau lebih khususnya pemuda untuk bagaimana dia bisa memahami persoalan-persoalan seperti itu? Ya, kalau menurut saya tadi sudah saya sampaikan bahwa saja peran pemerintah itu tadi bagaimana menghidupkan atau menyadarkan anak muda sekarang pentingnya sebuah adat. Salah satu contohnya seperti apa misalnya kalau misalkan di pendidikan, di segi pendidikan kita bisa memasukkan muatan lokal. Contohnya kan ada SD, SMA dan SMP kan ada muatan lokal. Kenapa tidak kita masukkan atur kurikulumnya, aksara incung dan segala macam, sejarah Kerinci misalkan ya. Ya itu harus kita ketahui sedari dini. Karena kenapa? Jati diri tadi. Ketika kita berbicara bagaimana ini ke depan segala macam, kalau kita tidak tahu jati diri kita, bagaimana kita menjawab itu? Itu yang jauh lebih penting bagi saya. Nah, maka berbicara tentang kesadaran sejarah, tentu kalau dikaitkan dengan Islam pun seperti itu. Islam pun seperti itu. Kenapa? Karena saya orang hukum. Sumber hukum, salah satu sumber hukum, kita tahu Al-Quran dan As-Sunnah. Namun ada sebagian ulama mengatakan yang bahasa Arabnya urf atau bahasa Indonesia adalah adat, kebiasaan. Itu menjadi sumber hukum, menjadi sumber hukum Islam. Nah, apalagi mayoritas orang Kerinci itu adalah orang Islam. Tentu ada kesenambungan antara Islam dan juga adat yang sama-sama kita ketahui bahwasanya adat bersama syarak, syarak bersama kitabullah. Sesuai tema kita ya. Sesuai dengan tema kita. Baik, Pak Dede. Ini sepakat sekali dan sangat luar biasa ini yang disampaikan oleh Bang Dede ya. Memang layak beliau dulu menyandang ketum ya di IMM Pokal. Gitu. Saya ke Bang Yopi Afrizal. Nah, ini tantangan buat Bang Yopi. Iya, tantangan dalam artian ini baru saja ingin menapaki langkah di organisasi IMM dan kita semua tidak tahu meskipun secara tidak langsung ada sebuah petunjuk dari senior ya, Bang Heri, Bang Dandi, Bang Dede tadi di organisasi IMM. Tapi realitanya kan yang megang setir itu kan Bang Yopi ya, Bang Heri ya? Ya, Bang Yopi.
kita menyarankan ke Jambi, ya bisa jadi dia ke Bengkulu dulu gitu kan. Nah, tapi nimbrung aja nih Bang Yopi, kita berkesinambungan untuk topik kita. Silakan Bang. Ya, terima kasih kepada host kita selaku Pak Direktur Antakas. Juga saya ingin menyapa juga buatnya senior saya, ada Bang Heri Kusnadi selaku pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah Provinsi Jambi. Dan juga di sini ada senior saya, yaitu ada ketum Bole Eko pertama ya, misalnya ketum Yayasan Kerinci periode 2021 dan 2022. Dan juga ada senior saya yang dari provinsi ya, yang baru dilantik juga Mbak ya. Ada Kakanda Dandi Pranata selaku bendahara umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Makanya saya katakan tadi juru kunci ya. Iya, juru kunci. Kamu bendahara aja organisasi. Agak sedikit canggung ya kan. Organisasi nggak jalan. Gimana Bang? Organisasi nggak bisa jalan tanpa ada alokasi. Memang benar. Makanya tadi Bang Dede menyinggung soal pemerintah. Sebab apa? Pemerintah itu pelaksana anggaran. Benar sekali. Nah, kan gitu. Nah, lanjut. Jadi sedikit saya ingin berbicara ya, setelah senior saya tadi memberikan istilah kata untuk adat ya Bang ya. Iya. Nah jadi begini, saya berpikir bahasanya adat di Kabupaten Kerinci memang sudah limpah diperbincangkan, tetapi tinggal kesadarannya lagi ya. Ya. Tinggal kesadaran dari pemerintah dan juga tinggal kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk memahami adat. Untuk Kalau kesadaran dari masyarakat seperti apa? Nah jadi begini, kebanyakan masyarakat itu kurang memahami dan tidak mau memahami. Jadi sifat apatisnya itu terlalu tinggi, lebih merasa bodoh amat tentang adat. Nah makanya dalam hal ini tentu kita merujuk ke pemerintahnya, harus memberi pemahaman. Nah, ketika masyarakatnya tidak tahu harus sebab itu tugasnya ya. Sebab itu tugasnya kan mencerdaskan kehidupan berbangsa. Nanti mencerdaskan kehidupan berbangsa masyarakat itu sendiri ya. Kalau masyarakat itu sendiri yang harus membuatnya cerdas, maka kita tidak perlu pemerintah. Iya betul. Lanjut Bang. Betul sekali. Nah jadi begini, kami selaku mahasiswa aktif ya Pak ya, masih mahasiswa aktif Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yaitu kami ingin menyinggung sedikit tentang pemerintah yang berkedudukan di adat itu sendiri. Ya. Sebenarnya mereka sudah diberi anggaran, tetapi malah ingin melakukan eksploitasi. Eksploitasi seperti apa nih? Seperti hati-hati lo ngomong ini. Iya benar, benar sekali. Karena saya merasa sekarang sebagai mahasiswa, saya merasa bebas berbicara, tetapi saya punya aturan. Ya, saya masih punya, kami mahasiswa masih ada aturan, tetapi kami lebih bebas berbicara. Beda ya kan dengan ASN atau gimana gitu kan. Tapi aturan itu jangan sampai tanpa didasarkan fakta dan realita. Ya, ini realita. Iya, bisa sepakat. Ini realita. Ini realitanya. Jadi sudah banyak orang-orang adat ataupun tokoh-tokoh adat. Ya mohon maaf, kalau untuk adat di Kabupaten Kerinci, seharusnya adat itu sangat kental. Karena kita didasari oleh adat, kita didasari oleh sejarah. Ketika kamu melupakan sejarah, maka kamu akan menjadi bayi seumur hidup. Mungkin kita bisa bedah filosofi tersebut. Jadi istilahnya kalau bayi mau disuap apa saja, monggo gitu, ya kan? Nah jadi sampah pun mau disuapin makan juga, monggo gitu kan? Nah makanya kesadaran masyarakat itu tadi, dan juga kesadaran dari pemerintah itu sendiri. Saya lebih senang berbicara tentang pemerintahnya, Pak. Iya. Saya bukan ingin karena pemerintah itu harus dicambuk ya, harus didorong ya. Jangan pemerintah itu malah minta dilayani gitu. Betul. Ya. Jadi saya bukan menyalahkan pemerintahnya, tapi saya lebih menyalahkan. Jadi kira-kira marah nggak pemerintah ketika dikatakan sebagai pelayan masyarakat? Silakan marah, ya kan? Kalau istilahnya pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Pelayan masyarakat. Ya, itu memang sudah sah saja. Itu saya minta tanggapan Bang Nedi juga. Apa Bang? Kalau kita katakan pemerintah sebagai pelayan masyarakat seperti apa? Menurut Bang Nedi? Iya, memang itu tugas mereka. Tugas mereka. Jadi nggak apa-apa ya? Nggak marah mereka? Nggak apa-apa. Memang itu sudah tugasnya, gitu kan? Hanya saja lebih elegannya mereka dipanggil pejabat, gitu kan? Tapi bagi kita dikatakan pelayan nggak mau ya?
Dikatakan pelayan nggak mau. Agak ini lah, Agak gengsi secara lah ya. strata sosialnya agak turun sedikit. Walaupun itu realitanya. Lanjut Bang Yopi. Jadi kita sudah ketertinggalan nih Bang. Ada yang PNS di sini. Ya, ada. Nah, jadi ketertinggalan kita Kabupaten Kerinci itu di mana? Kita masih memikirkan sifat kita itu masih seperti berburu. Berburu untuk hari ini, berburu hari ini untuk makan besok. Tetap seperti itu. Berburu hari ini untuk makan besok. Berburu hari ini untuk makan besok. Tetapi kita kalah dengan orang-orang yang di luar sana, yaitu mereka sudah bisa bercocok tanam untuk makan 1 bulan. Kita masih mencari cara menggoreng telur, tetapi kalau untuk orang-orang yang di luar itu, mereka sudah ingin mengkreasikan telur itu seperti apa? Ini bahasa kiasan atau realitanya seperti itu atau seperti apa nih Bang Yopi? Ini lebih ke realitanya sudah. Kenapa? Kalau bahasa adatnya itu Bang, kita yang punya Orang padang, Kerinci ini kayu-kayu nih. Punya kayu manis. iya benar. luas. Makanya itu saya bilang kita yang punya padang, tapi orang yang punya belalangnya. Jadi kita yang punya istilahnya wadah untuk untuk bisa kita kita garap, tetapi orang lain yang garap, orang lain mendapatkan keuntungan. Eksploitasi itulah yang saya bicarakan. Ini dalam hal apa gitu? Memang ladang sebenar ladang atau apa gitu maksudnya? Iya. Jadi gini, itu lebih ke kiasan gitu. Nah, makanya saya katakan tadi Itu lebih ke kiasan ya. Nah, langsung Lebih saja kiasan nih seperti ini. mungkin buka apa kiasan Iya, karena memang benar kata Bang Andi kan, kalau manusia nanti itu masyarakat Kerinci bisa marah dikatakan seperti itu. harus tahan kiat. Manusia itu harus tahan kiat. Iya kan? Nah, jadi begini. Ketika kesadaran ataupun pemahaman masyarakat Kerinci itu kurang, tentu sangat mudah orang-orang yang di luar sana memasukinya. Dan tentu sangat mudah orang-orang yang kita anggap ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi malah membodohi bangsa itu Seperti sendiri. yang disampaikan oleh Bang Dendi tadi ya, Benar. lantak itu tidak boleh goyah. Lantak tidak Artinya boleh, ya. lantak itu juga bisa dianalogikan atau dipersamakan dengan pagar ya. Pagar itu harus kokoh. Iya, benar. Kalau pagarnya condong ya orang melompat masuk ke dalam, yang kita istilahkan jejak dengan mekarung masuk gitu ya. Ya enggak? Atau bisa juga yang kita katakan jejak dengan mekarung itu yang bukan adat kita, yang bukan ijo pakai kita gitu. Iya, benar. Ini kan adat kita kan bisa dibanding dengan adat yang lain. Di mana bumi dipijak di setelah dijunjungi dalam Kerinci, adat Kerinci lah yang kita junjung tinggi. Gitu ya. Benar sekali. Dan karena adat Kerinci ini itu adat yang paling kental menurut saya. Ya, sudah ada Melayu aturan, sudah ada titihnya, memang babnya ada, pasalnya ada, Iya, sudah sudah kita mempelajari ya. Iya, sudah tersusun di dalam Kerang Setio ya. Iya. Di dalam Kerang Setio. Ya, udah beku di dalam karang Ah, setia, udah kan sudah beku di dalam dikarang dan karang sudah setia. disediakan. Iya, kan? benar. Nah, yang mengarang itu leluhur kita. Benar. Disediakan untuk menjadi ijo pakai, artinya dipakai untuk anak cucu mereka kelak. Nah, Artinya mereka tidak menginginkan ketika anak buah anak ponakan mereka bermasalah itu jangan serta-merta diserahkan pada pihak yang berwajib. benar Itulah sekali. gubernur bupati ini mama pemangku adat, ya kan? Ini malah kita pula yang menyodorkan anak buah kita kepada APH. Ini kan salah besar nih. Seolah-olah kita tidak tahu menjernihkan bagaimana air yang keruh. Lanjut Bang. Iya. Undang-undang adat itu sudah ada sebelum kita ada. Ya, oke. Jangan ditambahkan, sudah dicukupkan Iya. saja Jangan sebatas dikurangkan. itu. Jangan dikurang, jangan ditambahkan. Iya kan? Iya. Nah, Iya. realitanya sekarang malah ada aturan-aturan yang ingin ditambahkan, ada aturan-aturan Yang dikurangkan. yang dikurangi. Jadi Sesuai dengan syahwatnya ya. benar. Nah, jadi seperti kalau saya merujuk ke Al-Quran itu ya, itu ada surat Al-Baqarah yang mengatakan wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa antum ta'lamun. Ya, jadi jangan kamu campurkan kebenaran dengan kebatilan. Sedangkan mereka tahu dengan kebenaran tersebut, tapi mereka malah menyembunyikannya, malah menampilkan tentang kebatilan. Nah, kalau istilah dalam adat itu kata itu jangan mengulung lidah. Benar sekali, Pak. Nah, ini saran saya, mungkin ada dari para rezim ya yang mendengarkan. Bapak atau ibu itu nanti akan diminta pertanggungjawaban sebagai pemimpin. Ya.
Jadi kalau lurus-lurus lah berjalan. lurus-lurus selama jalan. Jadi jujur-jujur lah bukan. Berjalan menuju Luwu, pakai itu benar. sementara. Iya benar. Karena kalau untuk pemerintah hari ini, kalau masyarakat Kerinci menganggapnya itu adalah suluh dengan terang. Ya kan? Nah jadi sudah banyak sebenarnya kalau saya sebagai mahasiswa sudah banyak kontribusi yang diberikan mahasiswa untuk pemerintah hari ini. Yang paling terbesar kontribusi mahasiswa untuk pemerintah hari ini ketika mahasiswa itu diam itu sudah kontribusi terbesar. Jangan sampai minta, ya mohon maaf minta di demo terus. Berarti kalau kita demo, kita aksi itu berarti ada yang tidak tuntas. Berarti mereka minta diajarkan. Kalau mereka sudah diajarkan oleh masyarakat, berarti mereka belum pantas menduduki kursi tersebut. Ya kan, jangan seperti duduk dengan besarnya di sana, menembak rakyat, menjajah rakyat, lalu mereka dengan senangnya berdiri dengan kokoh, duduk dengan tenang di kursi besarnya. Bukan itu. Mereka hanya pelayan masyarakat. Saya lebih mengatakan para pemerintah adalah pelayan masyarakat. Nah, mungkin ya, itu saja yang lagi saya kembalikan. Ya, saya bisa memakluminya ketika bahasa-bahasa daripada rekan-rekan yang hadir di studio pada malam hari ini, terkhususnya Bang Dede, Bang Yopi itu agak terkesan keras gitu ya. Seorang aktivis itu memang harus seperti itu ya. Jadi kalau saya menganalogikan itu, ini analogi ya. Memang kadang-kadang maksud kita mengumpamakan dalam peristilahan itu tidak menuju maksudnya, itu karena kita menghargai gitu. Seekor kuda itu dia akan berlari kencang apabila dicambuk gitu. Semakin seberapa kuat cambukan itu ya sekuat itu pula dia berlari. Nah, jadi sisi positifnya lah kita ambil. Sebelum saya ke Bang Iqbal Rivaldi, ya ke Bang Iqbal aja lah dulu. Bang Iqbal sebagai kameramen juga nih pada malam hari ini. Ikut nimbrung juga nih Bang Iqbal. Iya Pak. Terserah masuknya dari mana nih nimbrungnya. Kita kan ngobrol. Sebelumnya terima kasih kepada Bang Andi selaku host kita pada malam hari ini, dan juga senior-senior saya Bang Heri, Bang Dandi, dan juga Bang Dedek, dan juga dan Bang Yopi. Terima kasih telah mengajak saya tadi sepulang dari rumah senior ada acara tadi. Siapa tadi apa? Bang Iqbal yang seniornya yang apa ya? Oh ya, ada acara pernikahan tadi. Siapa? Bang Sebri. Ya, kita doakanlah semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mohon maaf juga tadi dapat undangan tapi karena terlalu padat jadi nggak sempat hadir. Yang penting doa ya Bang ya. Doanya yang perlu ya Bang. Iya itu yang perlu. Lanjut Bang Iqbal. Mengenai adat istiadat di Kerinci. Iya. Sebenarnya saya juga kurang terlalu terjun ke adat-adat di Kerinci. Dan juga telah tersampaikan tadi oleh senior-senior saya mengenai adat di Kerinci ya ibarat bagaimana ya, seperti air yang jernih dari atas tapi di bawah itu begitu deras bercampur ludah begitu. Jadi tadi saya tangkap dari Bang Dede bagaimana cara kita mensterilkan, yaitu dari dasar-dasarnya. Dasarnya seperti ya anak-anak di pendidikan itu perlulah kita masukkan ke muatan lokal mengenai adat istiadat di Kerinci agar lebih bagaimana ya, seiring usianya bertambah mungkin ilmu-ilmu tentang adat-adat di Kerinci itu mereka semakin matang gitu, agar tidak bagaimana ya, berkeruh terus di bawah begitu, biar di atas lebih jernih, di bawah juga jernih, jangan seperti pada saat sekarang ini kan begitu di Kerinci ya. Nah, seperti itu Bang Iqbal. Oke. Baik, terima kasih. Kita sudah bisa menangkap apa yang dimaksudkan oleh Bang Iqbal, artinya segala sesuatu itu mesti selaras. Kalau kita berbicara tentang keadilan,
mari kita sama ratakan keadilan tersebut. Nah sekarang kembali ke Bang Heri, mungkin ini lebih berupa saran-saran dan motivasi agar kita semua ini sepakat dan satu sepemahaman bagaimana mendorong supaya adat itu nyata, serak itu nyalo. Jadi kita perlu langkah-langkah untuk menuju hal tersebut. Silakan Bang Heri. Baik, terima kasih Bang Andi. Tadi sangat menggebu-gebu ya dari adanya mahasiswa. Jadi memang berbeda ini mahasiswa ini. Jadi memang mungkin tadi rekomendasi untuk pemerintah dan juga lembaga adat itu sendiri yang ada di desa maupun di kabupaten maupun di pemerintah kota yang bersentuhan langsung untuk mengurus adat. Karena tadi dibicarakan oleh mahasiswa ada anggarannya. Jadi mungkin kita merekomendasikan bahwa anggaran itu digunakan untuk sosialisasi. Jadi jangan sampai nanti kembali yang seperti saya sampaikan tadi, kita sering menyebut adat, tapi kita tidak tahu isi adat. Jadi mungkin sosialisasinya mungkin bisa di medsos, bisa di radio ini. Jadi ketika ada perkara di desa, mungkin ini undang-undang adatnya. Jadi ada sosialisasi ke masyarakat. Jadi di desa juga ada. Dan itu harus gencar Bang Heri ya? Ya harus gencar. Karena jangan sampai nanti ya sama dengan bahasa iklan ya, sering diputar gitu orang jadi tahu gitu. Orang paham. Jadi ketika kita melanggar yang ini dendanya. Mungkin ada denda ya. Kita melangkah ini salah, melanggar adat, dendanya ini. Jadi harus disosialisasikan Bang. Jadi juga tadi saya nyampaikan siapa-siapa pemangku adat. Mungkin tadi dibilang di diskusi kita di jaringan, jangan sampai pemangku adat itu ada unsur-unsur titipan politik. Jadi ketika ini menjadi tokoh pejabat, udah diletakkanlah dia sebagai pemangku adat. Sedangkan dia yang merasa dirinya sebagai pemangku adat tidak paham Bang. Dan akhirnya ketidakpahaman itu membuat dia mempunyai risiko sendiri ketika keluarganya melanggar. Cedik kacang itu Bang Heri, istilah ada tuh cedik kacang, nanti dia sendiri yang akan terlilit. Gitu Bang. Jadi mungkin sosialisasi itulah yang penting. Itu yang jadi titik berat pada malam hari ini. Wah, ini ya benar. Saya juga sepakat nih Bang Heri, sosialisasi artinya ya, kalau yang tahu tuh yang memberitahu tugasnya menyampaikan kepada mungkin ada di antara yang belum tahu menjadi tahu. Bang Dandi, nah, kita mungkin masuk ke saran-saran hal-hal yang sifatnya itu menguatkan atau bahasa singkat itu bagaimana kita nyatakan adat itu tadi. Silakan Bang. Baik, sebelum masuk ke dalam rekomendasi, saya ingin sedikit menegaskan bahwa Indonesia itu mampu keluar dari penjajahan itu karena Indonesia merasa terancam waktu itu. Terancam dari apa? Adanya upaya kristenisasi, adanya krisis ekonomi. Maka momentum itulah yang dimanfaatkan oleh negara Republik Indonesia dengan mengaktifasi identitas Islam waktu itu. Bagaimana kemudian berhasil memerdekakan Republik Indonesia. Artinya apa? Sebuah ancaman itu mampu untuk membuat orang kembali solid. Nah hari ini saya ingin katakan bahwa ancaman besar di depan mata ketika adat di Kabupaten Kerinci tidak dilestarikan. Bentuk ancaman itu bisa dari sisi politiknya. Contoh, ketika adat ini dimasuki oleh orang-orang yang tidak memiliki kapasitas keilmuan yang memadai dan memahami tentang adat, maka ini akan berpotensi untuk pecah belah. Ketika pecah belah itu terjadi dari sisi politiknya, maka kita tidak akan solid dan tidak akan kompak. Bukti nyata bahwa saya ingin tanyakan siapa DPR RI yang hari ini dari Kabupaten Kerinci. Bukan bermaksud isu SARA, tidak. Tapi hari ini kita berbicara tentang solidaritas masyarakat Kabupaten Kerinci yang menjadi bukti nyata hari ini. Nihil. Kalau kita kalkulasikan dari jumlah penduduknya atau kita gabungkan saja antara kabupaten dan kota, kalau kita kalkulasikan memungkinkan tidak untuk satu atau dua orang? Sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Tapi realitanya ingin gitu ya. Realitanya nih, maka tokoh-tokoh politik itu, konsultan politik itu orang-orang hebat. Mereka mampu membaca fenomena sosial bahwa masyarakat itu mudah dipecah ketika berbahasa tentang isu SARA gitu, suku, ras dan agama. Maka itulah yang dimanfaatkan oleh elit politik. Maka kita tidak boleh lengah akan hal itu. Penting kemudian untuk melestarikan adat tadi. Ini faktornya kenapa bisa terjadi seperti itu, apa Bang Dandi? Kita memiliki jumlah suara yang sangat memungkinkan untuk mengutus
anak jantan atau anak betina kita untuk duduk di DPR RI misalnya, tapi kita nihil itu. Kenapa bisa seperti itu nih? Ya barangkali itu yang saya katakan tadi, masyarakat tidak solid, merasa tidak solid karena merasa tidak ada ancaman di depan mata gitu. Efeknya kan jangka panjang gitu. Ketika rentetannya dari politik, tidak ada elit-elit kita yang dari Kabupaten Kerinci duduk di kursi RI maupun DPR provinsi, maka itu berdampak kepada kebijakan, baik itu pada pembangunan gitu. Kan saya ingin tanyakan, di sektor ekonomi, di sektor pertanian yang merupakan mayoritas mata pencaharian masyarakat Kabupaten Kerinci, apa yang hari ini kontribusi nyata diberikan oleh pemerintah secara skala besar? Kemudian, jika pembangunan itu tidak bisa diberikan secara skala besar di Kabupaten Kerinci, khususnya di sektor pertanian tadi, maka ini akan berdampak kepada sektor ekonomi masyarakat. Karena tidak ada yang memperjuangkannya di pusat gitu ya? Iya, itu kan efek jangka panjang yang saya ceritakan, bahwa seperti itulah rentetannya akan berdampak kepada perekonomian masyarakat. Jika masyarakat ekonominya di tingkat rendah, kemiskinan kan di Provinsi Jambi setahu saya itu meningkat ya. Apakah masyarakat tidak sadar tentang hal rentetannya seperti itu atau seperti apa nih Pak? Barangkali mereka sadar, tetapi tidak diberikan pemahaman tentang ancaman besar di depan mata. Barangkali seperti itu. Maka saya ingin tegaskan bahwa ancaman besar itu di depan mata. Ketika kita tidak memenuhi secara ekonomi, maka ini akan berdampak kepada pendidikan. Secara priorisasi perkembangan ekonomi manusia itu, di periode pertama masyarakat Indonesia itu, bukan Indonesia, manusia, mereka hidup itu dengan skema berburu. Yang dikatakan Yopi tadi kan, memang betul. Mereka berburu hari ini untuk makan besok. Berburu lagi hari ini untuk makan besoknya lagi. Mereka tidak sempat untuk memikirkan pendidikannya. Mereka tidak sempat untuk memikirkan hal-hal lain, baik itu politik dan lain sebagainya. Barangkali ancaman yang ingin saya tegaskan di situ adalah seperti itu. Ketika ekonomi kita sudah menengah ke bawah, masyarakat kita miskin, maka mereka tidak akan punya tentang pendidikan. Jangankan untuk berpolitik, Bang. Gitu kan? Berpolitik itu butuh energi. Iya, butuh energi. Mereka butuh kapasitas gimana gitu. Butuh finansial dan lain sebagainya. Maka saya katakan rentetannya sangat panjang begitu. Ketika pendidikan juga tidak terpenuhi bagi manusia, maka yang akan menjadi outputnya adalah satu, masyarakat akan miskin, masyarakat akan menjadi masyarakat yang terbelakang, masyarakat akan menjadi masyarakat yang bodoh. Hal inilah kemudian dalam konteks bermuhammadiyah, karena saya sebagai aktivis Muhammadiyah yang sangat ditentang oleh Muhammadiyah sampai dengan hari ini, dari sejak berdirinya sampai dengan sekarang. Muhammadiyah bertujuan untuk menciptakan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yaitu masyarakat yang anti terhadap kemiskinan, masyarakat yang anti terhadap kebodohan, masyarakat yang anti terhadap keterbelakangan. Itulah upaya-upaya yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan. Kenapa Ahmad Dahlan itu mendirikan sekolah terlebih dahulu? Karena untuk mencerdaskan manusia. Ketika manusia itu sudah cerdas, mereka akan bisa mencari uang dengan ilmu-ilmu yang mereka miliki. Mereka akan bisa berdagang dengan ilmu mereka. Ekonomi mereka akan terpenuhi, barulah mereka bisa berpikir tentang hal-hal yang lain. Begitu juga dengan Kabupaten Kerinci. Semuanya harus terpenuhi. Ancaman di depan mata, kalau kita tidak melestarikan adat ini, maka bersiap-siaplah. Ini hanya menjadi bom waktu bagi masyarakat Kabupaten Kerinci. Sebagai rekomendasi penting, yang akan membuat yang bodoh semakin bodoh gitu. Iya, yang bodoh semakin bodoh, dan yang kaya akan semakin kaya, miskin akan semakin miskin. Akan ada batasan sosial yang secara tegas dan jelas nampak di depan mata kita. Bahaya berarti Bang Dedi ya? Sangat bahaya. Maka dari sekarang kita harus bangun gitu ya. Kita harus bangun. Kita anggaplah selama ini kita nih tertidur gitu ya. Iya. Maka harus jaga. Ya itu, ya harus jaga. Itulah tugas kita bersama. Tidak hanya membebankan ini kepada pemerintah saja, tapi juga kita selaku aktivis yang hari ini masih tetap komit. Kita punya kewajiban juga untuk mengingatkan ya, Bang Dedi. Pemerintah itu kan manusia biasa juga isinya gitu ya. Kalau salah ya kita ingatkan. Betul. Aku seorang Muslim, tentu tugas kita adalah saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Mari kita support pemerintah. Saya mengajak kepada teman-teman semuanya. Saya sepakat. Jikalau ada memang kebijakan nantinya terkait dengan hal ini, kalaupun tidak ada, kita dorong dan kita backup pemerintah. Barangkali ada unsur politis yang membuat rasa ketakutan dan rasa keraguan-raguan, inilah yang mesti kita kawal untuk kedepannya. Ini penting bagi kita bersama untuk menyuarakan, karena inilah problematika kelompok yang harus diselesaikan juga oleh kelompok. Terima kasih. Oke, ini kompleks ya, Bang Dedi. Berjalan dengan netral, seimbang. Bang Dede, ini merupakan
closing kita juga nih pada malam hari ini Bang Dede. Mengingat formasi waktu juga kan kita perlu ngopi juga nih. Kopi kan kita pakai studio Pak. Lanjut Pak. Kalau menurut saya seperti ini, Bang. Ya. Karena rekomendasi tadi kan, rekomendasi untuk pemerintah. Kalau bagi saya, kalau di tingkat masyarakat menengah, katakanlah aktivis, katakanlah intelektual, katakanlah mahasiswa, mereka sudah berupaya untuk melahirkan sebuah diskusi tentang sejarah, diskusi tentang melestarikan sejarah itu. Kenapa? Barangkali teman-teman yang kakak kan pernah diskusi tentang adat, kemudian malam hari ini kita diskusi. Ini kan timbul dari kegelisahan adat. Berarti kalau menurut saya masih ada orang-orang yang ingin memikirkan adat ke depannya. Namun yang harus saya tekankan, saya tidak tidak menyerang ataupun tidak melimpahkan semuanya kepada pemerintah. Tapi memang sudah tugasnya seperti itu. Tugasnya ya memang di pemerintah. Kita mengatakan politik, ekonomi, pendidikan yang mengendalikan semua itu adalah pemerintah. Toh kita ingin masyarakat paham ekonomi atau ekonominya melonjak, tentu peran besarnya ada di pemerintah. Toh kita bicara pendidikan, tentu pemerintah juga. Atau adat sekalipun, mereka punya senjata bagaimana mengelola itu kan. Segala aspek. Jikalau pemerintah hari ini tidak paham bagaimana adat, ya bisa dikatakan 10-20 tahun ke depan generasi kami ini yang akan yang disampaikan kemarin oleh Tom Dandi kan ketika pelantikan Yopi kemarin, bonus demografi. Kita mau tahu, jangan kita berbicara milenial saja. Hari ini generasi Gen Z, post Z, 2013 ke atas itu post Z. Nah, kita harus memikirkan mereka ini. Kalau tidak paham, bagaimana ke depannya kan? Maka bagi saya rekomendasi yang memang penting itu ke pemerintah. Pemerintah harus mensosialisasikan, harus literasi adat itu memang harus digalakkan. Baik itu bekerja sama dengan OKP yang ada atau dengan instansi kampus misalkan. Sekarang alhamdulillah bukan saya mempromosi KRIN tidak, tapi sudah ada sejarah fakultas PUAD itu sudah ada jurusan sejarah. Nah, itu salah satu kalau mereka paham itu salah satu solusi juga. Itu salah satu solusi juga. Hari ini kita tanyakan kepada kaum mahasiswa atau aktivis yang paham aksara Incung berapa orang. Nah, kita bicara adat, kalau untuk menawarkan kepada generasi itu bukan masalah hukum saja. Adat itu masalah seni ada di dalamnya. Masalah misalkan aksara itu kan adalah seni. Atau petata petitik itu kan adalah hal yang kekayaan alam adat Kerinci kan, alam Kerinci. Itu yang harus dilestarikan, harus kita paham. Seni juga ya, sastra. Salah satu bajunya peradaban itu adalah sastra, filsafat di dalamnya. Nah, maka bagi saya yang harus ditekankan adalah pemerintah ya. Kan orang pemerintah itu misalkan ya pariwisata itu tidak paham dengan adat Kerinci. Kita menggalakkan budaya maaf ya. Di Kayu Aro misalkan kita menggalakkan rumah-rumah yang berbentuk kebarat-baratan. Orang mau ke Bali. Ke Bali itu bukan karena rumah kebaratan, tapi turis ke Bali itu karena budayanya. Budaya Bali itu. Toh kita meniru barat yang menghilangkan budaya sendiri itu sudah salah. Sepakat saya. Orang barat, orang Jerman katakanlah, itu mereka itu bukan melihat rumah-rumah yang berbentuk rumah, yang mereka sudah melihat di sana kan. Westernisasi ya. Kebaratan. Maka penting bagi saya untuk mengawinkan ya kita perkembangan teknologi hari ini itu tidak bisa kita munafik atau tidak bisa kita bendung kan. Tapi bagaimana mengawinkan antara budaya kita dan juga perkembangan teknologi. Nah, seperti itu. Bisa dipertegas sedikit lagi nih Bang Dede. Sebenarnya realita dan fenomena untuk persoalan adat di Kerinci ini, artinya yang memahami tentang adat itu sendiri itu bagaimana kondisinya sekarang? Apakah memang terlihat grafik yang menurun atau melemah atau seperti apa nih Bang Dede? Ini secara objektif aja nih Bang Dede. Begini, secara objektif. Jangan saya yang mengatakan Bang, nggak netral jadinya. Ya, secara objektif.
sampainya kita diskusi pada malam hari ini karena ada kegelisahan. Nah, ya. Kegelisahan itu lahir dari masalah. Tapi mungkin kegelisahan yang tidak terlalu mungkin Bang. Ya, katakanlah kegelisahan intelektual kita hari ini, kesadaran sejarah, dan orang yang berkesadaran sejarah otomatis mereka akan memikirkan bagaimana kelangsungan. Kalau boleh dipresentasikan ya Bang Dede, dari barometernya 100, adat Kerinci ini pada persentase berapa? Saya pikir 50 lah. 50 itu degradasi, merosot. Degradasi karena pemerintahnya tadi. 50-nya masih ada karena apa? Karena masih ada orang-orang yang ingin memikirkan sejarah. Tapi sekali ulah sekali Bandung. Itu lah kira-kira. Ya. Lanjut Bang. Karena bagi saya masih ada orang-orang, masih ada orang yang memikirkan hal itu. Dan masih ada juga orang-orang yang mencoba memanfaatkan itu situasi untuk, itu. Ya situasi itu. Untuk barangkali untuk kepentingan 2024, barangkali untuk memegang sebuah kekuasaan yang untuk kepentingan pribadi. Kalau bicara politik ya terus kita bicara kepentingan, tapi harus kita tegaskan kepentingan untuk siapa. Tentu kalau bicara tentang adat Kerinci, kita bicara tentang kepentingan bersama-sama rakyat Kerinci seperti itu. Oke, Bang Iqbal barangkali mau menambahkan juga closing statement-nya. Ya, kalau pada di Kerinci sangat lemah, sangat terlihat, bukan begitu kan? Jadi kalau untuk yang melemahkan itu siapa? Yang melemahkan diri mereka sendiri. Orang-orang yang bagaimana ya? Daya inteleknya bagaimana ya? Agak kurang dari rata-rata gitu. Karena apatis dia tidak menganggap itu penting. Tidak menganggap itu yang tahu itu jarang mensosialisasikan tentang itu ya. Sudah jarang sekarang. Sudah jarang terdengar. Iya, betapa pentingnya persoalan itu gitu. Iya, begitu. Oke. Bang Heri, masih ada Bang? Pas. Bang apa? Cukup Bang Nadi? Cukup. Ya, Bang Yopi ya. Baik, terima kasih. Ini informasi berapa kita masuk ini? 60 menit lebih ya, kalau lebih kurang. Terima kasih untuk para aktivis muda dan rekan-rekan saya, terkhususnya dari INM Kerinci dan Provinsi Jambi, dan juga untuk pemirsa yang menyaksikannya. Ini tujuan kita ini sebenarnya lebih sifatnya itu mengobarkan semangat Bang Dia, menumbuhkan kesadaran kita Bang ya. Bukan dalam artian kita hadir di sini kita lebih tahu ya Bang Heri ya. Karena kian tahu kian bertanya, kian pandai kian belajar. Jadi kalau kita kaji hakikat lagi ya Maha tahu ya Allah SWT. Kita wajib untuk terus dan senantiasa terus berikhtiar. Kalau Nabi mengatakan ini kan kita nuntut ilmu kan dari buayan sampai liang lahat, sampai mati kita lagi hidup lagi nuntut. Jadi jangan dipandang kami di sini ini sedang mendikte, sedang menggurui. Ini bagian daripada sosialisasi atau mengingatkan dalam hal kebajikan. Untuk itu mewakili narasumber, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi, dan terima kasih juga Bang Heri ya Bang, sudah meluangkan waktunya nih Bang. Memang ini sesuai dengan tema Bang. Adat Ngapel itu janji nak di tempat, ikrar nak dihuni, buat nak ditunggu. Nah, karena secara tidak langsung kita ketemukan pas acara pelantikan Bang Yopi ya. Secara tidak langsung kita berjanji untuk diskusi pada malam hari ini. Alhamdulillah. Nah, ini termasuk sakti gitu ya. Betul lah. Rencana kita dikabulkan oleh Allah SWT. Sehingga kita bisa bersuah, bisa bertemu. Alhamdulillah. Bang Heri ketemu dengan Bang Dandi, Bang Dede, Bang Yopi. Waktu itu Iqbal bulan apa? Ado ya? Tapi duduk agak bukan belakang, bukan depan. Oh, tengah-tengah ya? Tengah-tengah. Iyalah. Alhamdulillah ya untuk diskusi kita lah pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih sekali lagi kepada Allah, kita sama-sama bertobat, para nabi kita mohon syafaat pada sesama kita lah
Jadi waktu naik sehingga waktu turun tenang. Tiada gantinya, tiada letak bagi kita selaku manusia biasa. Saya Andi Andalas mewakili rekan-rekan yang hadir di studio pada hari ini. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.